Ayo belajar. Ya. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabar? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabar? Semuanya senang, semuanya suka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo adik-adik semuanya, selamat hari Minggu untuk kita semua. Apa kabar nih adik-adik semua? Luar biasa kan? Sehat-sehat selalu kan? Mantap. Kalau kakak tanya apa kabar, jawabannya luar biasa. Yes, yes, yes. Kita coba ya, sekali lagi. Apa kabar adik-adik semuanya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Yeah. Kembali lagi kita bertemu di hari Minggu ini di ibadah online pada tanggal 20 Juni 2021. Hari ini kita mau belajar tentang apa ya? Kita mau bahas sedikit tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah ini yang di pikiran adik-adik itu apakah kerajaan yang berbentuk menara tinggi? Bukan. Nanti kita akan bahas bersama kerajaan Allah. Ada renungan juga nanti dari Romo kita, Romo Petrus. Ayo, siapa yang masih ingat dengan Romo Petrus? Iya, Romo Petrus pernah berkarya di Pangkalan Kerinci. Sebelumnya, beliau sekarang sudah berada di Jakarta Selatan. Nah, tapi Romo Petrus masih tetap nih mau memberikan sedikit renungan untuk adik-adik semua di rumah. Oh ya, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, baiknya kita awali dengan doa. Doa kita pagi ini akan dipimpin oleh adik kita Jessie. Tapi sebelum kita berdoa, kita tenangkan dulu hati kita. Kita katupkan tangan kita, lalu kita pejamkan mata kita, lalu kita bernyanyi Selamat Pagi Bapa. Adik-adik tahu lagunya kan? Baiklah, kita mulai ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Sebelum kita mulai acara Bia, kita berdoa dulu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, dan terima kasih karena Engkau telah membimbing kami untuk hadir dalam pertemuan ini. Bantulah kami agar
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Wah, hebat sekali adik kita Jessie. Terima kasih untuk adik kita Jessie yang sudah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkatimu selalu. Oh ya, hari ini kan tadi kakak bilang kita mau bahas sedikit tentang kerajaan Allah. Nah, bacaan kita hari ini akan diambil dari Injil Markus. Ayo, siapkan Alkitabnya, lalu duduk yang hening. Nanti bacaan akan dibawakan oleh adik kita Ignas. Oke, jadi gak boleh sambil makan-makan ya, ataupun sambil minum-minum. Harus tenang duduk, hening sambil dibuka Alkitabnya. Yang bisa baca boleh sekalian dibaca, yang belum bisa baca boleh didengarkan aja ya. Oke, silakan adik Ignas. Kitab Markus bab 4 ayat 26 sampai 29. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpamaan orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui oleh orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya. Kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu, yang penuh isinya. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit serta musim menuai sudah tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Wah, terima kasih adik kita Ignas yang sudah bawakan bacaan pada pagi hari ini. Ayo, siapa yang masih ingat tadi bacaannya dari kitab mana? Bacaannya tadi dari kitab Markus. Markus berapa? Markus 4 ayat 26 sampai 29. Oke. Nanti adik-adik juga bisa baca ulang di rumah ya, di Alkitab. Ingat Markus 4 ayat 26 sampai 29. Oke, sekarang kita mau dengerin renungan dari Romo Petrus. Silakan Romo Petrus. Adik-adik yang terkasih, bacaan Injil hari ini berbicara tentang biji sesawi. Biji sesawi itu bijinya kecil, tetapi dia akan tumbuh menjadi pohon yang besar. Nah, apa syaratnya bisa menjadi pohon yang besar? Yang pertama harus jatuh dulu ke tanah. Setelah jatuh ke tanah, lalu dia akan tumbuh. Setelah tumbuh, lalu dia akan terus berkembang dan akhirnya menjadi besar. Nah, setelah besar, burung-burung itu banyak yang bersarang di pohon sawi itu. Maka dari semua kita diajak menjadi orang yang tumbuh dalam iman, menjadi orang yang baik, tidak membantah perintah orang tua, lalu menjadi orang yang taat, rajin berdoa, rajin membaca kitab suci, rajin ke gereja, supaya kita tumbuh iman kita. Nah, setelah iman kita tumbuh, maka seperti dalam gambaran biji sesawi tadi, banyak burung-burung yang bersarang. Akhirnya orang itu akan nyaman dengan diri kita. Orang akan senang datang kepada kita. Dengan demikian kita akan menjadi anak-anak Allah yang baik. Demikian adik-adik permenungan tentang biji sesawi. Semoga adik-adik semakin tumbuh, semakin sehat, dan akhirnya Tuhan memberkati kita semua. Wah, terima kasih Romo Petrus buat renungannya hari Minggu ini. Renungannya sangat singkat, padat, dan jelas. Tadi bacaan kita dengar kalau kerajaan Allah diibaratkan benih biji sesawi. Ya kan? Nah, biji sesawi itu kecil sekali bentuknya. Mungkin teman-teman adalah adik-adik sekalian nanti bisa cari-cari di Google. Seperti apa sih biji sesawi? Dia itu kecil sekali.
Nah, tapi bisa tumbuh menjadi pohon yang sangat besar. Syaratnya apa tadi? Ingat ayo. Dia harus jatuh ke tanah. Biji itu harus jatuh ke tanah. Lalu biji itu harus bertumbuh. Lalu menjadi pohon yang sangat besar. Nah, ketika dia sudah menjadi pohon yang sangat besar, akan banyak burung-burung di udara yang akan hinggap di pohon itu. Nah, berarti pohon itu memberikan kebaikan untuk burung-burung. Pohon itu melindungi burung-burung. Nah, berarti adik-adik, kita harus menjadi seperti biji sesawi. Ibaratnya kerajaan Allah. Kita harus bertumbuh menjadi pribadi yang baik, pribadi yang besar hati dan baik, lalu memberikan kebaikan untuk lingkungan sekitar. Oke, misalnya adik-adik harus taat kepada orang tua, tidak boleh melawan. Lalu adik-adik juga harus rajin di sekolah, nggak boleh malas, karena Tuhan sangat membenci orang-orang yang malas. Dan adik-adik juga harus taat berdoa. Tetap berusaha namun tidak berdoa juga salah. Nah, usaha adik-adik harus tetap dibarengi oleh berdoa kepada Tuhan. Oke. Nah, sekarang kakak mau putar satu buah film cuplikan singkat saja. Ini tentang orang yang baik. Bagaimana sih orang yang baik itu? Apakah ada gunanya jadi orang baik? Kita saksikan film berikut ini. Nontonnya harus disimak baik-baik ya. Oke, dilihat nih. Boleh dicatat juga kebaikan apa saja sih nanti yang dilakukan oleh si tokoh yang ada di dalam film. Oke, lalu nanti dicatat. Karena dia menjadi baik, hal baik apa sih yang dia berikan kepada orang sekitarnya? Dan kenapa kita harus menjadi pribadi yang baik? Oke, ditonton ya. Silakan menonton filmnya.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก
ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Nah, itu dia tadi cuplikan filmnya. Siapa yang terharu nonton filmnya? Yuk. Ayo. Aku juga, kakak juga terharu. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari cuplikan film singkat tadi? Tapi sebelum ke situ, kakak mau tes dulu. Bisa nggak sebutin tadi apa aja sih kebaikan yang pemuda tadi tanam, kan? Atau pemuda tadi berikan kepada sekitarnya. Pertama, tadi dia membantu tanaman, bukan membantu, memberikan air kepada tanaman yang kering, ya kan? Yang kedua, dia bantu ibu-ibu di jalan yang sedang kesusahan mengangkat gerobak jualannya. Yang ketiga, dia memberikan makanan ayamnya tadi ya, kalau adik-adik lihat, kepada anjing yang lagi kelaparan. Kalau adik-adik di posisi itu atau kita di posisi itu, apa kita sanggup? Lalu tadi juga pemuda ini memberikan uangnya kepada pengemis yang di jalan. Tadi ada ibu-ibu dan satu orang anaknya perempuan yang sedang mengemis. Lalu di depannya anak-anak itu dia buat untuk sekolah. Lalu si pemuda itu memberikan uang yang dia punya. Meskipun uangnya gak banyak-banyak banget, tapi dia tetap berikan. Lalu dia juga memberikan pisang kepada nenek-nenek yang sudah tua di depan pintunya. Wah, setiap hari, ya kan? Nah, dia juga ketika duduk di mobil atau di bus, dia lihat seorang wanita yang berdiri. Dan dia rela memberikan tempat duduknya kepada seorang wanita itu. Padahal kita tahu pasti dia lelah. Nah, dia terus setia melakukan kebaikan itu. Tiap hari berulang tanpa pamrih. Dan lihat, hasilnya kelihatan. Orang-orang yang dia tolong sangat berbahagia, sangat bersukacita. Tadi anjingnya yang mulai mengikuti, setia menjadi temannya. Sekarang anjing tadi menjadi teman baiknya. Lalu ketika dia melihat anak pengemis tadi memakai baju sekolah, wow, dia sangat terharu. Nah, bapak-bapak yang jualan tadi, yang melihat pengemis tadi juga menjadi terharu dan kaget. Ternyata kebaikan si pemuda tersebut berbuah. Orang-orang di sekitarnya juga menjadi menebarkan kebaikan ke siapapun juga. Dia mendapat pelukan hangat dari seorang nenek tadi. Lalu dia juga menjadi sukacita untuk orang-orang yang dia bantu. Nah, jadi jangan lelah untuk berbuat baik ya. Sekecil apapun lingkungan kita harus bisa menjadi seperti biji sesawi tadi. Walaupun kecil, tapi kita bertumbuh menjadi besar dan memberikan kebaikan ke siapapun di sekitar kita. Itulah inti dari kerajaan Allah. Oke? Jadi ada di dalam diri kita masing-masing. Oke, kita satukan semua renungan kita hari ini dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Gak nyangka kita udah ada di penghujung acara. Nah, nanti adik-adik akan ada lagu penutup. Setelah doa penutup ya, doa penutup kita nanti akan dipimpin oleh adik kita Teresia. Nah, kakak mau ngingetin sekali lagi nih ya. Dalam masa pandemik ini, mari kita sama-sama menjaga diri kita, menjaga keluarga kita untuk tetap setia dan taat terhadap protokol kesehatan. Kalau adik-adik keluar rumah, tetap gunakan masker dan jangan berkerumun. Oke, mari kita dengarkan doa penutup kita dari adik kita Teresia. Silakan Teresia. Teman-teman, acara biak kita hari ini sudah selesai. Marilah kita berdoa untuk doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, sama seperti John Kapman menanam bibit apel kemanapun ia pergi, kami juga mau menanam benih iman akan Yesus Kristus. Bantulah kami agar mampu memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus kemanapun kami pergi. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, demikianlah pertemuan ibadah kita pada hari Minggu ini. Jangan lupa komen hadir ya untuk adik-adik yang hari ini ikut ibadah online. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.